Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Ibu, mohon maaf saya ingin mengganggu waktunya karena saya mendapatkan tugas di LMS pada modul 3.1 bahwa kami CGP harus melakukan wawancara dengan kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bolehkah saya meminta waktunya, Bu? Boleh, nggak apa-apa, justru saya mendukung apa yang dilakukan oleh CGP demi sukses SLB Negeri 1 Gunung. Iya, terima kasih banyak Ibu. Iya, baik Ibu. Ini pertanyaan saya yang pertama. Adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakannya pada saya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut? Kalau ditanya soal masalah, itu pasti ada. Namanya juga suatu instansi yang terdiri dari berbagai macam orang yang berperan di instansi tersebut, baik itu guru maupun tenaga kependidikan. Nah, kalau masalah yang menimbulkan dilema itu ya saya ungkapkan sedikit saja ya, nggak usah semuanya dibahas. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan, itu yang terkait masalah kedisiplinan. Nah, karena di sini ada pegawai yang ASN maupun yang non ASN. Masalah yang pertama itu adalah masalah yang muncul dari pegawai maupun guru yang masih berstatus non ASN. Karena dia merasa sebagai non ASN, dia merasa perlu diberikan kelonggaran terhadap kedisiplinannya itu dalam kehadiran kesehariannya, baik itu jam datangnya maupun jam pulangnya. Jam datang dia minta, ya bukan minta sih, tapi hadirnya dengan sendiri dia lebih terbelakang daripada guru-guru yang sudah PNS. Kemudian pulangnya dia mendahului. Nah, itu sudah merupakan catatan bagi saya dan sudah saya sampaikan kepada orang-orangnya biar tidak seperti itu. Nah, kemudian yang kedua juga ada guru ini guru PNS. Dia mengajukan resign dari PNS di sini karena dia punya suatu usaha. Dan kehadirannya itu juga masih agak tidak sesuai lah dengan ketentuan jam yang berlaku. Dan itu juga sudah saya panggil orangnya. Nah, untuk penyelesaiannya itu karena kita sebagai ASN, aparatur negara, yang tentunya sudah ada ketentuan aturan yang harus kita ikuti. Siapapun itu, semua pegawai itu baik ASN maupun non ASN memiliki tanggung jawab yang sama sesuai pembagian tugas yang sudah di SK-kan. Itu kan semua tugas yang kita jalankan itu ada SK-nya. Apapun itu statusnya, ya tugas yang ada di dalam SK itu ya harus dilaksanakan. Kalau memang jam masuknya sesuai jadwal yang sudah dibagikan, ya harus hadir seperti itu. Jam pulangnya juga seperti itu. Karena khususnya di pemerintah Provinsi Bali, semua pegawai itu disamakan, baik itu ASN maupun non ASN. Jadi tanggung jawab maupun kedisiplinannya ya dituntut sesuai aturan yang berlaku. Seperti itu, sehingga semuanya ya harus sama. Baik, iya. Lantas keputusan apa yang Ibu ambil pada saat itu, Bu? Langkah yang Ibu ambil untuk mengatasi masalah tersebut, karena di sini kan ada ketidakdisiplinan yang semacam melanggar peraturan, tidak disiplin, tapi dilema juga. Itu bagaimana? Apa langkah yang Ibu ambil? Langkah yang saya ambil yaitu tadi, saya panggil orangnya dulu, saya ajak bicara, saya adakan pembicaraan khusus agar dia memperbaiki pelanggarannya itu. Kemudian dalam rapat juga saya sampaikan hal itu untuk kesemuanya biar tidak melakukan hal seperti itu. Baik, keputusan yang sangat selektif sekali ya Bu. Jadi dalam modul yang saya pelajari ini ada dua jenis dilema, yakni dilema etika dan dilema bujukan moral. Dilema etika ini kebenaran lawan kebenaran, yang merupakan, kalau untuk bujukan moral adalah merupakan kebenaran lawan kesalahan. Nah, menurut Ibu, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus yang muncul ini, mana yang merupakan etika dan mana yang merupakan bujukan moral dari kasus? Kalau itu biasanya saya lihat dari kasusnya itu sendiri.
jika berhubungan dengan ranah hukum berarti adalah merupakan kebutuhan moral. Dan jika tidak berhubungan dengan ranah hukum itu merupakan kasus dilema etika. Sehingga apabila jika dampaknya benar-benar di satu sisi dan benar di sisi yang lainnya, jadi susah. Sudah bisa dipastikan kalau itu dilema etika. Baik, jadi kasus ibu tersebut merupakan dilema etika ya Bu, di mana sebenarnya ibu ingin membuat suatu keputusan, namun mereka adalah masih pegawai Binaan saya sendiri ya, yang harus juga tanggung jawabnya. saya bina, saya arahkan agar mereka itu bisa berada di jalur yang benar-benar sesuai dengan aturan dari pemerintah. Baik. Iya, betul sekali Ibu. Jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan terutama untuk kasus dilema kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, kalau saya memilih nilai-nilai kebajikan yang harus dijunjung tinggi, karena dengan menjunjung tinggi nilai kebajikan seperti kebenaran, keadilan, kejujuran, kemanusiaan dan lain sebagainya, maka kebenaran itu sendiri akan mengikuti, mengalir. Baik. Ya. Iya. Lalu strategi atau langkah yang Ibu tempuh untuk mengatasi masalah dilema seperti ini apa Bu? Bagaimana? Biasanya saya menggunakan 3 langkah. Yang pertama, mengkonfirmasikan pada yang berkepentingan. Yang kedua, berdiskusi dengan yang bermasalah. Kemudian yang ketiga, saya merefleksikan bagaimana jika saya berada di posisi mereka, hal seperti apa yang saya inginkan dan saya ingin diperlakukan seperti apa, sehingga bisa merasakan lah apa yang menggunakan rasa empati juga ya Bu. Itu rasa empati merupakan salah satu nilai kebajikan yang Ibu junjung juga ya, karena masih memperhatikan bagaimana jika di posisi orang tersebut seperti itu ya Bu. Ya, tidak kita hanya menuntut saja, tapi tidak merasakan. Kalau sudah membandingkan diri berada di posisi itu, jadi kan tahu. Benar sekali Bu. Ya. Lalu Bu, hal apa Bu yang paling efektif menurut Ibu untuk mengatasi masalah-masalah kasus dilema seperti itu? Kalau menurut saya, semua akan efektif jika ada komunikasi pada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mereka tahu apa yang terjadi pada kita dan kita tahu apa yang terjadi pada mereka. Seperti itu. Berarti di sini komunikasi adalah hal yang terpenting yang harus kita jaga bersama. Dengan komunikasi, dengan koordinasi, semuanya bisa diselesaikan. Baik. Lalu Bu, apakah tantangan yang Ibu rasakan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Kalau ditanya tentang tantangan, itu pasti ada ya. Cuma satu, yaitu jika tidak ada keterbukaan. Biasanya kan orang itu punya pribadi masing-masing, ada yang terbuka, ada yang tidak. Nah, kalau tidak ada keterbukaan dari salah satu pihak, baik itu pihak saya maupun pihak yang bermasalah, jadi kasus dilema etika ini membutuhkan keterbukaan. Dengan adanya keterbukaan, ya semua bisa dapat diatasi dengan dengan keterbukaan itu, semuanya bisa lancar Bu ya. Tidak jadinya tidak ada tersimpan, terpendam, malah jadi masalah baru nantinya. Baik, seperti itu. Apakah Ibu langsung menyelesaikan masalah atau mungkin ada jadwal atau ada prosedur penyelesaian dalam mengatasi kasus dilema tersebut Bu? Kalau jadwal sih nggak terlalu harus formal gitu ya, enggak. Tapi kalau prosedur ya harus ada. Misalnya saya mengajak diskusi, setelah itu mengkonsultasikan. Jadi 2 langkah itu adalah prosedur pelaksanaannya. Sebagai seorang kepala sekolah kan juga saya punya atasan. Jadi apa yang saya lakukan tetap saya konsultasikan ke atasan saya, terutama itu ke pengawas maupun dari dinas. Begitu. Jadi Ibu juga membutuhkan orang lain untuk berkonsultasi ya, seperti pengawas ataupun ke dinas ya. Kalau itu masalahnya agak serius, pasti saya sampaikan ke pengawas maupun ke dinas. Kalau itu masalahnya hanya sesuatu masalah disiplin, itu saya bahas di sekolah saja. Saya panggil orang-orang.
sendiri. Lalu adakah faktor atau seseorang yang mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan kasus ini, Bu? Misalnya berdiskusi dengan rekan guru di sekolah atau Oh, ada. Biasanya saya kalau masalah itu agak serius gitu, saya panggil semua waka. oh Saya ada waka, ada 3 orang waka kan, jadi 3 orang waka itu saya panggil, saya ajak berdiskusi. Hasil dari diskusi itu saya diskusikan lagi dengan pengawas dan juga dinas. Kalau itu masalah yang serius ya. Kalau masalahnya hanya disiplin saja, saya bahas dengan yang bersangkutan saja. Berarti kalau untuk masalah ringan hanya cukup komunikasi dengan yang bersangkutan ya, Bu. Kalau itu masalahnya agak serius, itu saya panggil waka, saya minta pertimbangan, kemudian dari hasil pembahasan dengan waka saya bicarakan lagi dengan pengawas. Kalau memang diperlukan, saya bicarakan dengan pihak dinas. Baik. Sekarang pertanyaan terakhir, Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan sebuah masalah yang menimbulkan dilema etika ini? Ya. Intinya itu kita harus membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak, dan kita juga harus membangun empati dengan orang di sekitar kita, sehingga kerjasama dalam mewujudkan pendidikan yang baik dan menyenangkan bagi murid itu akan terwujud. Ya mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan ya. Tapi kalau memang perlu pembahasan lebih lanjut lagi, ya kita adakan mungkin musyawarah atau yang bicara lebih serius gitu. Baik, terima kasih Bu, cukup sekian. Terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber dalam wawancara saya hari ini. Semoga saya mohon pamit karena masih ada pekerjaan yang lain. Semoga hari-hari Ibu dan kegiatan yang Ibu lakukan selalu berjalan dengan lancar dan mudah. Terima kasih Bu. Amin. Terima kasih, dan semoga segala tugas yang diberikan sebagai CGP semuanya bisa terselesaikan dengan sukses dan dengan hasil yang memuaskan. Lulus memuaskan. Terima kasih Bu. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih. Memang baru-baru saja ini kita juga menghadapi permasalahan yang terkait dengan tata tertib di sekolah, dan tata tertib sangat penting sekali bagi guru, karena guru adalah cerminan dari siswa. Termasuk masuk dan pulang bagi guru-guru. Padahal kalau masuk itu sudah ada aturannya di tata tertib yang kita pasang di papan di sekolah di sini. Mungkin masalahnya guru-guru itu seharusnya masuk jam 7, namun ya kebanyakan ya itu masuknya jam 7 lebih, padahal siswa-siswa itu sudah menunggu di sekolah. Hanya memang yang piket itu ada 1-2, seharusnya kan semua itu guru itu menjemput anak atau apa istilahnya, nyambut siswa-siswi seperti itu. Kalau jam pulangnya ya kalau izin ya kita izinkan, kalau tidak ya kita tegur seperti itu. Maka kami adakan pertemuan rapat seperti itu untuk kita florkan, kita selesaikan bersama-sama, biar semua itu bertanggung jawab. Kita beri apa istilahnya, brosur atau apa itu tata tertib itu tuliskan ada, kita serahkan kepada teman-teman untuk mempelajari dan memahami semua yang ada tata tertib di aturan di yang kita tulis bersama. Ada 4 komponen itu, masuk, kewajiban, hak, dan pelanggaran. Nah, mungkin kalau sudah dipelajari itu mungkin
teman-teman sudah mempelajari dan masuk di hati itu loh, dipahami sehingga bisa dilaksanakan apa-apa yang termasuk aturan yang harus dilaksanakan, maksud dipahami gitu. Setelah kita adakan pertemuan atau rapat, seandainya masih ada pelanggaran, itulah kita identifikasi si A, si B nya kita panggil, apa yang sudah dipahami, apa yang sudah dibaca tadi, mohon untuk dilaksanakan gitu. Karena kami pun juga istilahnya abdi negara, abdi masyarakat, sehingga kalau dilihat dari masyarakat yang kurang bagus seperti itu, sehingga kita panggil, kami nasihati atau kami sarankan untuk menepati apa yang sudah dibaca dan dipahami. Tantangannya kan di sini kan sekolahnya sekolah swasta, sehingga ada yang dalam hal ini status PNS atau ASN dan status non ASN, yang mana non ASN atau GTY itu kalau disiplinnya terlalu kaku, kita kan ya tidak begitu istilahnya bisa memaksa seperti itu, tapi harus memenuhi unsur-unsur etika atau tata tertib tadi yang seharusnya masuk sebelum jam 7 itu kita laksanakan. Terkait dengan pulangnya ya, kalau yang kita sudah kita sepakati itu jam 1 ya, kami mohon untuk ditepati. Namun kalau untuk GTY itu ya ada toleransi lah, jam setengah 1 atau jam 12 mungkin ada kepentingan di luar, tapi ini mungkin kita maklum. Kalau untuk yang ASN itu ya kita tekankan dari jam 7 sampai jam 3, karena di sini mengikuti 5 hari kerja di sekolah. Ya pembicaraan untuk harus mempertanggungjawabkan apa yang tadi yang sampaikan tadi, yang awal tadi, untuk dipahami, untuk dilaksanakan sesuai dengan tata tertib di sekolah. Untuk yang GTY kalau memang tidak mau menaati ya dipersilahkan dulu untuk mendisiplinkan teman-teman terkait dengan masuk dan pulangnya. Ini pembelajaran yang kita ambil, ternyata selain disiplin masuk dan kerja, saya disiplin dalam pembelajaran terkait dengan mulai masuk anak-anak dan mulai pulangnya anak-anak, sehingga anak-anak pun juga ikut merasakan terkait dengan kedisiplinan guru-guru baik, sehingga terbawa oleh anak-anak atau siswa-siswa. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Waalaikumsalam.